Jadi saya menyaring pertanyaan yang kira-kira bagus, yang patut diberi nilai. Yang bagus itu yang bagaimana sih pertanyaan itu? Pertanyaannya nggak aneh-aneh, Mas, pertanyaannya. Justru yang aneh malah tidak dinilai. Jadi pertanyaan biasa yang kira-kira berguna untuk Anda dalam mempraktekkan sistem. Misalnya pertanyaan mengenai materi yang lalu itu mengenai paralel conversion, ya, konversi secara paralel. Itu kan antara sistem lama dengan sistem baru berjalan bersamaan kan? Sampai pada titik tertentu sistem yang lama ditinggalkan dan hanya meneruskan sistem yang baru. Pertanyaan yang bagus itu dari saudara itu, kapan sebetulnya Pak sampai pada titik harus dilepaskan itu sampai apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus loh. Itu misalnya. Yang kedua mengenai sistem yang proses bisnis itu, merubah proses bisnis secara drastis. Nah, kalau gitu kapan Pak dipakainya metode ini? Ini kan bagus ya. Ada dalam teori kalau drastis lalu dianggap tingkat kegagalannya tinggi, lalu untuk apa dijelaskan di dalam teori kan? Ini pertanyaan bagus tuh, sederhana pertanyaannya bagus. Kapan sistem yang proses bisnis ini diterapkan di dalam praktek? Saya jawab, pertama kalau perusahaannya kecil, proses bisnisnya ingin diubah. Kan sederhana, gitu. Karena perusahaannya kecil, proses bisnisnya dirubah, sederhana. Tapi saya juga memberikan contoh seperti Telkom itu pernah merubah proses bisnisnya dengan sistem yang baru untuk bisa menjual sahamnya di bursa efek. Jadi ada peristiwanya proses bisnis itu dipakai di dalam praktek. Nah ini pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi berguna di dalam praktek. Kapan itu dipakainya Pak? Kalau drastis tingkat keberhasilannya sedikit atau paralel tadi, berjalannya sampai kapan bersama-sama itu, lalu putusnya kapan? Ini kan bagus pertanyaan. Tapi banyak juga pertanyaan yang ya kayaknya sekedar bertanya aja gitu. Kurang bagus pertanyaannya. Yang demikian ya tidak perlu, tidak diberikan nilai. Atau pertanyaan yang sulit-sulit. Nggak ada pentingnya gitu. Tapi mengolah kelihatannya seperti ilmiah, tapi sebetulnya nggak ada manfaatnya pertanyaan itu. Ya, itu juga tidak diberi nilai. Jadi yang coba fokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi berguna. Ya, saya belum melihat semua sih jawaban dari saudara. Saya akan coba nanti paling lama besok ya untuk memberikan jawabannya. Saya sendiri sekarang lagi sibuk-sibuk karena kakak saya itu terpapar COVID. Padahal kakak saya itu di Cirebon, perempuan dan sendirian di rumah. Wah, nah ini yang saya harus menghubungi kontak-kontak person untuk bisa membantu. Agak sibuk saya hari-hari ini. Di kompleks saya juga banyak yang sudah beberapa orang yang terkena COVID ya. Akhir-akhir ini. Jadi saya minta saudara stay at home. Ya, pakai masker gitu ya. Oke, saya masuk kepada materi yang baru, sistem pembelian secara kredit. Ya. Jadi siklus, kalau kemarin kita bicara siklus pendapatan ya. Pendapatan,
itu terdiri dari subsistem penjualan dan penerimaan kas. Penerimaan kasnya belum ya, belum saya bahas. Nanti khusus kas saja. Kalau subsistem pengeluaran ini menurut siklusnya itu terdiri dari subsistem pembelian secara kredit dan subsistem pengeluaran kas. Ya. Dan yang dibahas di sini utamanya untuk bahan baku. Kalau saudara baca Rumni, itu permintaan pembelian bisa datang dari persediaan, bisa datang dari produksi, bisa datang dari unit lain. Betul. Tapi yang akan kita bahas untuk persediaan bahan baku. Oke? Artinya untuk keperluan produksi. Artinya permintaan itu datang dari administrasi persediaan bahan baku. Dari gudang, dari administrasi persediaan. Ya. Fungsi yang terlibat, saya selalu menekankan ini ya. Fungsi apa yang terlibat? Penting. Ini menunjukkan pemisahan fungsi sekali lagi ya. Menunjukkan pemisahan fungsi. Jadi, kalau ada fungsi yang tidak terdapat di dalam contoh kasus misalnya, maka itu pasti terjadi perangkapan fungsi. Artinya fungsi yang tidak ada tadi diambil alih oleh fungsi lain, dirangkap. Dan itu berpotensi menimbulkan masalah. Ya. Potensi menimbulkan masalah. Oke. Fungsi yang pertama yang terlibat adalah administrasi persediaan bahan baku. Nah, yang berada di bawah akuntansi. Ini yang menyelenggarakan catatan persediaan bahan baku. Itu ada di bawah akuntansi. Oke. Ini penting saya jelaskan ya. Yang dalam proses manual diselenggarakan dengan kartu-kartu. Satu kartu, satu jenis persediaan. Oke? Satu kartu, satu jenis. Kalau ada 100 persediaan, berarti harus ada 100 kartu untuk mencatat mutasi persediaan bahan baku itu. Itu ada di bawah akuntansi. Dalam praktek, ada juga kartu-kartu persediaan yang diselenggarakan oleh gudang. Oleh gudang, bukan oleh administrasi persediaan bahan baku yang berada di bawah akuntansi. Atau dua-duanya menyelenggarakan. Yang penting bagi pengendalian itu kartu administrasi persediaan yang ada di akuntansi, bukan yang ada di gudang. Karena kalau di gudang, ya pasti cocok. Ya kan? Pasti cocok. Maka yang punya arti pengendalian adalah kartu yang ada di akuntansi. Kita biasa menyebut administrasi persediaan kantor. APK. Administrasi persediaan kantor. Yang di gudang namanya administrasi persediaan gudang. Jadi gudang juga boleh menyelenggarakan, tapi itu tidak punya arti pengendalian. Itu hanya digunakan untuk membantu petugas gudang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Kan kalau ditanya, Mas ada baut berapa Mas? Harus dihitung dulu. Kalau nggak ada kartu kan di gudang harus hitung dulu. Selesai ngitung ada 190 Pak. Terus ada murnya ada berapa? Balik lagi. Ngitung lagi ya. Kan petugas gudang capek bolak-balik. Petugas gudang harus punya kartu untuk mengetahui berapa saldo barang yang ada di bawah pengawasannya. Tapi kartu itu tidak punya arti. Yang punya arti pengendalian APK, kantor. Ya, administrasi persediaan kantor yang bawah akuntansi, yang merupakan sole position
posisi yang seharusnya. Yang barang yang ada di gudang itu namanya position, posisi saldo yang sebenarnya ada di gudang. Jadi yang seharusnya menurut kartu di akuntansi, yang sebenarnya barangnya ada di gudang. Barang yang ada di gudang dikontrol oleh kartu administrasi persediaan kantor yang seharusnya. Mana yang akan kita pegang? Yang seharusnya yang kita pegang. Kalau kata gudang hanya 8, adanya barangnya, akuntansi mengatakan 10. Ya 10 yang harus dipegang, karena yang seharusnya 10. Gitu ya. Nah, jadi APK itu mengontrol kerja dari gudang. Oke. Lalu ada bagian pembelian. Bagian pembelian di bawah siapa? Bawah bagian produksi atau logistik. Kalau ini sistemnya dari bagian logistik. Kalau kita membeli barang, pasti barangnya harus diterima kan? Diperiksa kan? Ada bagian penerimaan. Juga di bawah bagian produksi dan atau logistik. Fungsi yang 3 tentu gudang. Yang di bawah produksi dan logistik. Ingat, gudangnya bahan baku. Kemarin ada gudang juga kan di penjualan, tetapi gudang persediaan barang jadi. Barang jadi itu di bawah bagian penjualan atau pemasaran. Kalau bahan baku berada di bawah bagian produksi. Dia yang bagian produksi yang akan mengontrol karena dia berkepentingan supaya barang tetap ada ketika dibutuhkan untuk produksi. Jadi dimonitor. Lalu ada administrasi hutang dagang karena pembelian secara kredit menimbulkan hutang juga di bawah akuntansi, dan ada general ledger yang juga di bawah akuntansi. Itu 6 fungsi yang harus ada. Ya, 6 fungsi yang harus ada. Oke. Sekarang prinsip pengendaliannya. Ada 7 prinsip pengendalian yang harus saudara pegang. Yang kalau 7 ini saudara pegang, semua ancaman terhadap sistem pembelian secara kredit bisa diatasi. Kalau Rumni menjelaskannya, ini pembelian, ancamannya ini, kontrolnya ini. Ya kan? Kalau saya 1-7, kalau Anda pegang 1-7, insya Allah sistem pembelian secara kreditnya akan aman. Oke, kita lihat. Pertama, terdapat pemisahan fungsi yang baik. Selalu nomor 1, pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi yang baik itu yang bagaimana? Pemisahan fungsi yang baik nanti dijelaskan, ya, nanti dijelaskan. Yang kedua, bahan baku yang akan dibeli ditentukan lebih dahulu. Mas, kalau Anda punya duit sekardus, Anda lalu datang ke supermarket, duit yang sekardus itu pasti habis, Mas. Karena di supermarket itu semua barang Anda butuhkan, ya. Dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga supaya kelihatan mata. Duit segebung Anda bawa ke supermarket habis. Tapi belum tentu yang Anda beli itu yang Anda butuhkan. Ya kan? Iya. Anda lost control. Anda punya duit banyak. Anda lalu atau punya kartu kredit. Anda masuk Gramedia. Anda beli sembarang aja tuh. Sekarang semua bagus. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Duit segitu banyak akan habis. Yang paling bijak adalah Anda menentukan dulu apa yang mau Anda beli. Gitu. Sehingga masuk ke Gramedia, Anda sudah punya pegangan. Oh, ini 5 buku yang mau saya cari. Gitu.
Setelah 5 buku ini Anda mau beli yang lain silakan aja, tapi kebutuhan yang pokok yang Anda perlukan, buku yang pokok yang itu sudah Anda pegang gitu loh. Ya. Seperti juga ke supermarket. Saya selalu bertanya karena setiap bulan istri saya dengan saya selalu belanja bulanan di supermarket kan. Saya selalu itu. Itu bisa tidak terkontrol, Mas. Istri saya itu. Jadi saya tanya dulu, sudah dibawa belum catatannya? Di mobil sebelum berangkat saya tanya dulu. Sudah dibawa belum catatannya? Belum. Iya, bawa dulu catatannya. Saya nggak mau sampai di sana lalu karena saya yang bayar. Yang gesek kartu saya. Nah, istri saya mana mau bayar. Jadi harus dikontrol. Pun begitu, itu selalu ada variasi deviasinya kan. Realisasinya bisa lebih banyak daripada catatannya kan. Itu ditegur sama saya. Ini biasanya 2,5 juta. Kita belanja 2,5 juta. Lalu kamu sampai 3 juta ini beli apa aja? Kan bisa saya tegur kan. Nah, karena kebutuhan bulanannya itu misalnya 2 juta. Itu pun Mas, ya itu pun Mas kadang-kadang catatannya itu tidak masuk akal juga Mas gitu. Iya, yang namanya sabun tuh Mas. Waduh, banyak sekali ini. Padahal kamar mandi saya dua rumah itu 6 kamar mandi. Sabun mandi berapa sih? Berapa banyak yang dipakainya kok banyak sekali gitu. Tapi itu saya maklumi. Kenapa? Karena istri saya itu bersihan sekali gitu. Jadi kalau ada sabun jatuh kan penyok ya. Penyok itu tahu istri saya itu. Diambil terus dibuang Mas, diganti. Padahal kata saya jangan dibuang ya dibersihkan. Nanti ya susah. Memang begitu. Yang namanya sikat gigi, banyak sekali sampai 7. Padahal sikat gigi saya 3 bulan aja belum tentu diganti kan. Ini sampai 7 nih setiap bulan buat apa sih? Pak, itu buat tamu, Pak. Waduh, enak banget ya tamu di rumah saya itu. Dipinjemin anduk, dikasih sikat gigi, dikasih sarapan lagi, makan lagi. Enak banget. Saya bilang jangan begitu dong. Sediakan aja satu khusus untuk tamu. Sikat gigi, satu khusus untuk tamu. Iya, enak banget. Enak banget. Itu. Maka yang terbijak adalah tentukan dulu apa yang mau Anda beli. Oke? Dalam bisnis, perusahaan juga itu bahan baku yang akan dibeli ditentukan lebih dahulu. Nanti penjelasannya. Oke? Yang ketiga, prakarsa pembelian harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Kenapa harus setujui pejabat yang berwenang? Begini Mas, pembelian kredit itu menimbulkan hutang. Tidak boleh semua orang menimbulkan hutang. Ngerti? Harus diberikan kewenangannya kepada pejabat-pejabat tertentu yang boleh membuat perikatan yang menimbulkan hutang. Oke. Yang keempat, pembelian bahan baku dari pemasok yang terpilih. Kata terpilih ini menjadi kata kunci. Terpilih. Iya, terpilih. Artinya melalui seleksi kan? Nah, kalau seleksi berarti ada mekanisme penawaran bersaing yang melalui, orang sering mengatakan melalui tender. Proses pembelian yang sehat harus melalui tender. Tender beneran ya, bukan tender diatur. Oke.
Sudah ditentukan dari siapa kita membeli, lalu barang datang kan? Kita pesan, barang datang. Barang yang datang harus diperiksa. Nggak bisa kita membeli sesuatu lalu datang lalu kita masukin aja langsung gudang, nggak boleh. Periksa dulu. Oleh siapa? Oleh bagian yang independen. Bagian yang independen itu siapa? Bagian yang tidak yang bukan pembelian, yang bukan membeli, yang bukan gudang. Itu bagian independen. Dia harus memastikan bahwa barang yang datang ini adalah barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh bagian pembelian. Kalau sesuai diterima, masuk gudang. Kalau tidak sesuai, ditolak, dikembalikan. Sehingga barang yang masuk ke gudang adalah barang yang betul-betul bagus. Ngerti, Mas? Nah, maka tidak ada lagi persoalan barang yang dibeli kualitasnya jelek. Nggak ada, pasti ditolak oleh bagian penerimaan. Ya, ancaman seperti kata Rumni itu sudah nomor 5 ini sudah dideteksi oleh bagian penerimaan. Yang keenam, transaksi pembelian yang telah lengkap dicatat. Dicatat di mana? Ya dicatat di dalam. Barangnya datang kan? Berarti masuk persediaan. Transaksinya selesai kan? Berarti masuk purchase journal atau general journal. Jelas ya? Dan yang ketiga, kalau ada potongan harga, kita harus memastikan bahwa potongan harga yang kita minta kepada pemasok itu sudah kita terima. Dan itu berarti Anda harus meriksa fakturnya yang datang, faktur tagihan. Diperiksa apakah allowance yang kita minta itu sudah diperhitungkan. Atau diskon yang kita minta sudah diperhitungkan di dalam faktur. Jelas ya? Ya? Untuk di portal dosen mohon dicoba untuk mengakses kembali, Pak. Oke. Sebentar ya, saya coba dulu. Ya, kelihatannya sih udah masuk.
Daus, Daus, Daus. Oke. Ini gimana sih mau masuk aja susah nih. Katanya sudah dibenerin. Ini kan? Iya, oke. Iya kan? Iya. Tapi enggak. Semua. Enggak mau. Ininya ini ya. Terus ini. Ini sama ini. Ini sudah beberapa kopi udah. Udah bawa kopi. Ini masuknya ke sini. Masuknya ke sini. Ini masih muter aja nih. Apa sayang? Kenapa? Ini udah. Ini apa Ki? Nih, di sini. Mana nih? Oh, bukan ya. Ini beda. Itu yang Ini sendiri ya Ki? Hah? Klip aja dulu boleh? Klip aja ya. Boleh. Mungkin
Halo. Iya, Pak. Oke, masih. Nanti dulu. Saya mau ke portal balik lagi gimana ya? Mas, mau balik lagi ke portal gimana, Mas? Share screen-nya dimatiin dulu kali ya? Hah? Oh, di sini hijau. Oh, di sini hijau. Terus kembali ke portalnya gimana ya? Apa invite dulu ya? Kan udah invite ya. Apa live? Hah? Enggak, saya mau ke portal lagi nih. Zoom ini. Saya mau kembali ke portal dulu. Mau ngisi absen dulu. Langsung kalau masuk ke Google Chrome atau anu gitu kan bisa. Di mana Google Browser-nya? Di mana, Mas? Mungkin itu layar Bapak masih full screen gitu, Pak. Mungkin dikecilin dulu, Pak. Dikecilin. Exit full screen ya? Iya, Pak. Kembali ke portal lagi. Oke, iya betul. Ini saya mau ini masuk semua kan? Udah? Masuk, Pak. Ya. Oke. Bentar ya Mas, saya mau isi portal dulu nih, nanti kacau. Oke, saya kembali ke portal dulu.
Oke. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Pak. Oke. Teknologi ini begini. Jadi yang ketujuh itu potongan harga, diskon termasuk itu sudah lengkap diterima. Artinya di dalam faktur yang kita terima itu semuanya sudah termasuk. Ya. Jangan kita ngotot minta diskon, jangan kita ngotot minta allowance, tapi di fakturnya tidak nampak, tidak muncul ya. Percuma aja, gitu ya. Oke, ini 7 prinsip yang wajib Anda lakukan. Yang pertama, ada pemisahan fungsi. Yang kedua, beli barang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, prakarsa pembelian itu harus disetujui oleh pejabat yang berwenang karena menimbulkan hutang. Yang keempat, kalau pembelian harus dilakukan secara kompetitif melalui penawaran bersaing supaya kita memperoleh barang dengan kualitas yang bagus dengan harga yang bagus. Bahan baku yang datang kita periksa sebelum masuk gudang dan semua transaksi yang sudah lengkap kita catat. Kalau terjadi potongan dan diskon itu sudah kita terima sebagaimana kita bisa lihat di dalam faktur tagihannya. Oke. Ini bagan prosedurnya. Bagus sekali bagan ini, saudara. Ya, lebih bagus dari bagannya DFD-nya Rumi. Karena langsung menggambarkan seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, ya, dengan jelas. Flow-nya jelas. Oke. Kita membaca mulai dari kiri ke kanan. Apa yang kita baca? Bacalah dulu kolom-kolomnya. Karena kolom-kolom itu menggambarkan pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi itu sesuatu yang sangat amat penting. Apa yang harus dipisahkan? Tadi kan nomor 1 pemisahan fungsi ya. Nah, kita lihat. Permintaan pembelian itu datang dari inventory, record. Dari administrasi persediaan di bagian akuntansi. Kapan dia mengajukan permintaan pembelian? Pertanyaannya kan begitu. Ya. Kapan? Permintaan pembelian atau purchase requisition 2 lembar ini harus dibuat ketika persediaan sudah mencapai titik minimum. Nah, itu namanya reorder point, titik untuk melakukan pemesanan kembali. Nah, saya kasih tahu dulu. Ya. Di kartu persediaan, setiap kartu, setiap barang harus dicantumkan jumlah maksimum dan jumlah minimumnya yang harus ada di persediaan. Misalnya, barang A maksimumnya 100, minimumnya 10. 10 itu tidak boleh terlampaui karena minimum. Kalau dilampaui bisa menimbulkan kemacetan dalam proses produksi. Ingat, yang kita bicarakan adalah bahan baku. Ya, bahan baku itu keperluan produksi. Tidak boleh kalau 10 ditentukan minimumnya, tidak boleh di bawah 10. Ngerti ya? Karena bisa menimbulkan kemacetan dalam produksi. Maksimumnya 100, tidak boleh lebih dari 100, Mas. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 Anda beli, berarti Anda menginvestasikan duit lebih dari kebutuhannya, kan? Nah, kebutuhan 100 itu sudah diperhitungkan, oh ini cukup untuk 1 bulan misalnya. Ngapain Anda punya persediaan banyak-banyak?
Kalau yang dibutuhkan dalam 1 bulan hanya 100. Ngerti, Mas? Setiap barang harus mempunyai titik minimum dan titik maksimumnya. Di kartunya itu ditulis. Maka pemegang kartu ketika melihat kalau ada transaksi pengeluaran barang, dia kan akan melihat kartu. Kalau sudah mencapai titik minimum, itu artinya aba-aba untuk membeli. Mengajukan permintaan pembelian. Itu namanya reorder point. Setelah mencapai titik minimum, mengajukan permintaan pembelian, purchase requisition. Purchase requisition itu lihat di bagannya nih. Lihat di bagannya, digeser dulu kan, ke kanan kan. Nah, ini berarti di inventory record itu ada 2 petugas. Yang satu membuat purchase requisition, yang satu menyetujui, menandatangani, sign tuh, ada tanda S tuh, berarti ditandatangani, desain oleh pejabat yang berwenang. Ingat, tadi prakarsa pembelian harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Ngerti ya? Nanti tidak boleh sembarang orang menimbulkan hutang. Oke. 1 diarsipkan menurut date-nya, day to day. Yang nomor 1 diteruskan ke purchasing department. Apa artinya, Mas? Purchasing department tidak menentukan apa yang akan dibeli. Karena datang dari administrasi persediaan. Akhirnya mengajukan permintaan kan administrasi persediaan. Nah, ini penting nih. Bagian pembelian tidak menentukan apa yang akan dia beli. Kalau dia menentukan, enak aja dia beli aja semua. Nggak dibutuhkan juga dibeli sama dia. Kan begitu? Nah, itu pemisahan fungsi. Yang meminta pembelian tidak melakukan pembelian. Oke. Perhatikan lagi. Berdasarkan purchase requisition, bagian pembelian menerbitkan PO. PO itu pesanan pembelian. Jadi dikatakan bahwa pembelian itu harus dilakukan kepada pemasok yang terpilih, kan? Prinsip yang ketiga, ya kan? Harus pada yang terpilih. Nah, artinya ada mekanisme tender. Oke? Tapi di dalam praktek, Mas, tidak setiap kali dibutuhkan tender, setiap kali dibutuhkan tender, setiap kali dibutuhkan tender. Wah, ribut. Tender terus kalau gitu. Tender itu biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Atau kuartalan. Ya, kuartalan. Jadi misalnya bulan Agustus, September itu kita sudah melakukan tender untuk tahun buku yang baru. Ya. Itu tender tuh. Yang menang-menang itu dicatat di dalam ini nih. Kelihatan nggak nih? Approved vendor list. Daftar rekanan mampu. Berarti catat dulu di situ. Jadi kalau kita butuh barang, tinggal lihat aja di approved vendor list. Yang menang siapa sih kemarin itu? Oh, si perusahaan ABC, ya ambil ABC. Beli dari ABC. Ngerti, Mas? Jadi tender itu tidak dilakukan setiap butuh tender, setiap butuh tender. Enggak. Ya. Oke, jelas ya? Jadi kalau kita ngambil dari approved vendor list, itu sesungguhnya kita sudah mengambil dari pemenang tender. Artinya kita sudah melaksanakan mekanisme penawaran
Kayu. Ngerti ya Mas ya? Kutu, ngerti ya? Ngerti, Pak. Kutu yang mana nih? Desak apa nih? Ya. Jadi mekanisme penawaran bersaing dilaksanakan. Oke. Nah, approve vendor list. Saya mau cerita dulu tentang approve vendor list. Nggak ada di room ini, nggak ada. Ada di buku saya tapi. Maka buku saya lebih bagus dari bukunya room ini. Gini Mas. Rekanan-rekanan yang masuk ke dalam FL atau vendor list itu rekanan-rekanan yang sudah diuji, sudah diteliti, dan layak menjadi rekanan. Jadi tidak sembarang. Sudah dilakukan kunjungan ke pabriknya, dilihat kapasitas pabriknya, pegawainya, kondisi keuangannya, laporan keuangannya diperiksa. Karena nanti kalau kita mesan barang dalam jumlah banyak, dia tidak mampu kalau kondisi keuangannya jelek. Yang lolos masuk dalam approve vendor list. Jadi tidak sembarangan. Ngerti ya? Nggak kayak di kita. Kita ini ada juga daftar rekanan mampu ya, tapi mampunya tanda petik. Gitu. Harus diperiksa. Pabriknya harus diperiksa. Kapasitas produksinya berapa, pegawainya berapa, lokasinya bagaimana. Gitu ya. Baru dia boleh masuk approve vendor list. Nah, setelah masuk, dilakukan penilaian kinerjanya. Kan dia dapat order, dapat PO. Bagaimana realisasinya nih? Ada buku rapotnya. Ada buku rapotnya. Kalau dia dapat melaksanakan PO ini dengan baik, tepat waktu, dapat poin. Barangnya bagus, plus sekian. Ngerti Mas? Tapi kalau terlambat, minus. Ada buku rapotnya. Banyak yang ditolak, minus sekian. Nanti triwulan, dilihat raportnya masing-masing. Kalau yang bagus rapotnya, dia bisa naik kelas. Artinya apa naik kelas itu? Dia nanti bisa dapat order lebih banyak. Ngerti Mas? Dari kita. Karena bagus. Tapi kalau jelek kinerjanya, rapotnya banyak merahnya, dia turun kelas. Ngerti Mas? Jadi daftar rekanan mampu, approve vendor list, itu daftar yang diupdate terus. Sehingga kita mempunyai rekanan-rekanan yang bertanggung jawab. Anda tanya Mas ya, Anda tanya, Pak di dalam praktek bagaimana? Saya ini ya kecil-kecilan bisa di supplier juga. Di perusahaan offshore. Offshore tahu kan? Offshore itu apa sih? Minyak lepas pantai. Ya. Saya jadi rekanannya. Rekanannya untuk apa? Barang-barang kecil, Mas. Glove, ya, apa namanya? Sarung tangan. Kita dilepas pantai ya. Jas hujan, helm, ya begitu-begitu, sepatu boot. Boy itu luar biasa, Mas. Mereka menerapkan apa yang disebut dengan just in time yang saudara pelajari itu. Jadi mereka nggak punya persediaan. Kalau dia butuh, langsung telepon, email ke saya.
Kadang-kadang emailnya jam 12, jam 4 suruh masuk barangnya. Wah, kurang ajar kan? Iya. Jakarta macet. Bagaimana kalau macet? Saya harus lapor. Ini lagi macet nih. Anak buah saya lapor. Macet nih. Mohon dibuka gudangnya. Gudangnya dibuka, oke. Kita kasih toleransi sampai jam 6 misalnya. Itu. Sebab kalau terlambat, minus. Dan mereka seringkali karena just in time, mereka tidak punya persediaan, mereka butuh langsung order. Sehingga saya harus naruh orang di beberapa tempat. Di sawah besar, di Glodok, di mana-mana. Tapi hebatnya nih Mas, hebatnya nih. Kalau saya dapat orderan, saya tidak tahu di mana belinya barang ini. Saya tanya kepada bagian pembeliannya. Mas, ini di toko mana Mas belinya Mas? Hebatnya mereka punya database. Dia akan ngasih tahu, ada 2 toko yang menjual barang itu. Di jalan ini dan jalan ini, nama tokonya ini dan ini. Tapi yang paling murah, harganya di toko ini. Sehingga kita tidak bisa main-main harga, karena database-nya lengkap. Kenapa database-nya lengkap? Karena mereka memberi harga kepada kita plus 20% dari harga faktur. 20% dari harga faktur. Tapi jangan main-main Anda dengan harga fakturnya. Karena mereka punya database harga luar biasa. 20% itu besar. Buat kita lumayan. Buat perusahaan dibandingkan dia harus investasi di persediaan dengan just in time, dia menghemat jauh lebih besar. Tapi dibayarnya sebulan, Mas. Sebulan baru dibayar. Oke ya. Intinya, bagian pembelian tidak menentukan apa yang akan dibeli. 1. Bagian pembelian harus melaksanakan pembelian berdasarkan mekanisme penawaran bersaing. Yang ada sebut tender. Di sini diwakili dengan approved vendor list. Oke? Berapa PO yang dibuat? PO yang dibuat di sini contohnya 5. Ya, contohnya 5. Purchase requisition dengan PO lembar 3 diteruskan ke account payable. Account payable, oke? Sebagai pemberitahuan bahwa kita sedang memesan, berarti Anda harus menyiapkan nanti pembukuan hutangnya, gitu kan? Proses requisition diserahkan untuk memberikan historisnya. Ada permintaannya, lalu ada PO-nya. Ada historisnya kan? Oke. 1 dan 2. Sorry. 1 kepada vendor. PO lembar asli diserahkan kepada pemasok sebagai pemesanan ya, resmi. Nomor 2 untuk diarsipkan bagian pembelian. Nomor 3 tadi dengan purchase requisition diteruskan ke account payable. Nomor 4 diserahkan kepada inventory record. Sebagai pemberitahuan, Mas, barang yang Anda minta melalui purchase requisition ini sudah dalam tahap pemesanan. Jadi nggak usah tanya-tanya, gitu ya. Yang Anda minta itu sudah dalam taraf pemesanan. Oke? Yang kelima diserahkan kepada receiving. Diserahkan kepada receiving. Sebagai pemberitahuan akan ada barang yang datang. Kita sudah membeli, akan ada barang yang
akan datang supaya dipersiapkan segala sesuatunya. Ketika barang datang kan harus diperiksa. Ya. Oke. Selesai di situ. Sekali lagi, 1 lembar untuk pemasok sebagai bukti pemesanan resmi. Yang kedua, ini saya tidak melihat 2-3-nya, pokoknya 5 gitu ya. Yang 1 untuk administrasi persediaan, Mas ini yang Anda beli sedang dalam pemesanan, yang 1 untuk arsip, yang 1 untuk bersama PO-nya untuk account receivable, dan yang 1 kepada receiving. Oke? Nah, lalu barang datang. Ini nomor 2 nih. Barang datang diterima oleh receiving. Dan dilakukan pemeriksaan. Dasarnya apa? Dasarnya PO nomor 5 yang dia terima. Oke, diperiksa. Kalau oke, buat receiving report. Kalau tidak oke, ditahan barangnya. Oke, ditahan barangnya. Karena itu ada kepastian bahwa barang yang masuk ke gudang adalah barang yang bagus. Kalau barang tidak bagus, ditahan oleh receiving rule. Oke? Dibuat receiving report. 1 untuk bagian pembelian. Sebagai pemberitahuan, Mas, PO yang sudah Anda terbitkan, barangnya sudah datang nih. Laporan, barangnya sudah datang. Receiving report nomor 1 diserahkan ke purchasing. Yang nomor 2 dan nomor 3 bersama barangnya dikirim ke gudang. Dikirim ke gudang. Oke, gudang meriksa kan? Meriksa lagi kan barangnya dengan receiving reportnya. Oh cocok nih. Kalau sudah cocok, ditandatangani Mas. Sign nih. Ditandatangani. Artinya apa? Kalau sudah ditandatangani, barangnya sudah diterima di gudang. Barang yang datang tadi, yang sudah kita periksa itu, barangnya sudah sampai ke gudang. Nah, baru dibagikan. Yang 1 diserahkan, nomor 3 diserahkan ke administrasi persediaan. Untuk apa? Untuk dicatat ke kartu persediaan. Kartu persediaannya ditambah kan? Oke. Lembar nomor 2 diserahkan kepada account payable. Nah, sekarang account payable sudah terima purchase requisition, sudah terima purchase order, dan sudah terima receiving report. Oke? Terus kita menunggu journal future. Invoice, Mas. Nunggu invoice, oke? Nunggu invoice. Invoice datang nih. Diterima oleh account payable. Oke? Diperiksa, oke? Setelah diperiksa, disetujui, yang 1 yang nomor 2 diserahkan ke purchasing sebagai pemberitahuan tagihan sudah ada. Oke? Yang nomor 1 dibuatkan journal future setelah dicocokkan dengan purchase requisition, purchase order, dicocokkan dengan invoice-nya, cocok, dicocokkan juga dengan journal future-nya, lalu dibukukan dalam future register. Oke? Dari situ nanti akan dijurnal inventory pada future payable dan diteruskan nanti pada due date, pada jatuh tempo ke administrasi kas, nanti akan dibayar. Selesai. Transaksi yang sudah selesai dicatat dalam persediaan, kartu persediaan, dan dicatat di dalam future register. Bagus Mas, bagian ini bagus sekali.
Terutama di sini nih, ada accounting controlnya. Ada pencocokan jurnal future dengan dokumen-dokumen pendukungnya, yaitu kalau ada jurnal future harus didukung dengan receiving report, invoice dulu, didukung oleh invoice didukung oleh receiving report. Artinya begini, jurnal future ini sudah ada tagihannya. Tagihan itu barangnya sudah diterima, ada receiving reportnya. Barang yang kita terima itu barang yang pernah kita pesan, ada purchase ordernya. Barang yang kita pesan itu pernah diminta oleh administrasi persediaan, ada purchase requisition. Barulah dibukukan kepada future register. Jelas ya? Kesimpulan, perhatikan. Bagian ini menunjukkan pemisahan fungsi yang baik. Kenapa? Yang memesan barang, yang meminta barang dari bagian akuntansi ke bagian pembelian. Bagian pembelian tidak menentukan barang apa yang mau dibeli. Pembelian dilakukan dengan mekanisme penawaran bersaing. Artinya apa? Bagian pembelian bahkan tidak menentukan lagi dari siapa ya dia harus membeli. Karena harus sudah melalui mekanisme tender. Mas, yang namanya bagian pembelian itu rawan sekali. Ya. Karena itu dia tidak menentukan apa yang harus dia dibeli, dan dia tidak menentukan dari siapa akan dibeli. Karena itu harus melalui mekanisme penawaran bersaing. Oke. Yang membeli tidak meriksa barang. Karena yang meriksa barang independen. Dia bukan orang gudang, dia bukan orang pembelian. Dia dari bagian penerimaan. Bagian penerimaan berbeda dengan bagian gudang. Beda, Mas. Supaya ada check and recheck. Sehingga barang yang masuk ke gudang adalah barang yang betul-betul bagus. Yang berikutnya, setelah ada account payable yang mencatat transaksi pembelian dan transaksi hutang. Jelas ya? Kalau dalam penjualan, titik kritisnya ada pada pengawasan kredit yang memeriksa setiap permintaan pembelian oleh nasabah kita. Diperiksa dulu layak tidaknya. Ya kan? Di sini, di pembelian kredit, titik kritisnya adalah pada mekanisme penawaran bersaing. Harus melalui mekanisme penawaran bersaing atau tender. Jelas ya? Bagus sekali, Mas. Kalau Anda lupa future register, ini ada contohnya nih, future register. Saya yakin lupa lah. Saudara ini banyak lupanya. Coba Anda lihat nih. Ada date, ada future number. Ada date paid. Kalau date paid itu berarti sudah dibayar kan? Kalau belum dibayar berarti kosong kan? Check number berarti cek yang dibayar digunakan untuk membayar kan? Kalau belum dibayar kosong kan? Ya. Kalau ini kosong berarti posisinya masih hutang. Oke? Nah, karena itu future register itu berfungsi ganda. Ini dosen Anda tidak menjelaskan nih. Yakin saya.
berfungsi ganda sebagai buku harian dan sebagai buku tambahan. Kenapa? Karena sebagai buku harian, dia akan mencatat transaksi kalau ada pembelian jurnalnya, inventory pada future, inventory pada future payable. Oh, debit ya. Sebentar. Nah, ini pada future payable. Inventory pada future payable. Di jurnal kan dari sini kan? Kalau di jurnal artinya buku harian kan? Iya dong. Kalau buku harian, sales journal pasti di jurnal. Purchase journal pasti di jurnal kan? Kalau di jurnal pasti buku harian. Ada buku di sini yang tidak di jurnal, yaitu pembayarannya. Date paid future number. Yang sebetulnya nanti akan di jurnal future payable pada S kan? Ya. Tapi ini kan tidak di jurnal nih. Dari sini kita tahu bahwa ini hutang. Yang 00000, wah ini hutang nih. Berarti dia berfungsi sebagai buku tambahan. Ngerti ya? Kalau Anda tanya berapa hutang, ya lihat aja berapa yang kosong. Yang date-nya, numbernya belum diisi, itu hutang. Jumlahkan itu kalau Anda ditanya hutangnya bulan ini berapa, ya jumlahkan aja itu. Artinya dia sebagai buku tambahan. Subsidiary ledger. Jadi future register itu berfungsi ganda sebagai buku harian dan buku subsidiary ledger. Jelas ya? Oke. Berikutnya, kalau ada retur dan potongan harga. Ini juga bagus bagian ini. Coba lihat. Kita mulainya ada retur kan? Ini cerita tentang retur. Jadi ada debit memo. Debit memo. Kenapa disebut debit memo? Karena dia akan mendebit hutang. Ada retur. Ada allowance. Berarti didebitkan hutangnya. Maka dokumennya disebut debit memo. Random. Oke. Yang satu diserahkan ke vendor. Bersama barangnya kalau retur. Ya. Dua diserahkan kepada account payable. Untuk mengurangi future, masukkan dalam future package, mengurangi hutang. Oke. Yang nomor 3 untuk arsip, nomor 4 dan 5, 4 diserahkan ke gudang, barangnya retur kan? Diserahkan ke shipping, shipping diteruskan kepada, kalau sudah disetujui ditandatangani oleh pembeli, oleh pemasok, maka DM-nya masuk inventory record untuk dicatat kepada kartu persediaannya. Sebetulnya di sini saya agak kurang setuju nih. Ya. Kenapa saya agak kurang setuju? Karena barang yang diretur tidak melalui gudang mestinya. Ya kan? Barang yang diretur ditahan oleh receiving room. Ya kan? Tidak boleh masuk gudang. Maka saya sebetulnya di sini tandanya dokumennya titik-titik tuh, artinya sebetulnya dipertanyakan di sini. Ya. Jadi langsung saja ke shipping department. Ya. Jadi 3, 4 itu ke shipping department. Shipping department mengirim barang ke pemasok. Setelah ditandatangani oleh pemasok, diterima oleh pemasok, diserahkan ke inventory record supaya dicatat ke inventory record.
kalau pernah masuk persediaan. Kalau tidak pernah masuk, ya nggak perlu. Karena ini karena ada allowance, Mas. Ada ini ada allowance. Jadi bukan retur saja. Kalau retur barangnya ditahan kan kalau receiving room. Tapi kalau allowance barangnya masuk gudang kan? Diterima kan? Karena minta allowance kan. Nah, maka harga barangnya dikurangi. Dicatat dalam inventory record. Ngerti ya? Karena ini bagian ini untuk retur dan potongan harga. Kalau sampai ke sini, ini berarti untuk potongan harga. Jelas? Kalau untuk retur, barangnya ditahan di receiving room. Jadi tidak masuk gudang. Oke. Ini Anda pelajari, ya. Ini prinsip-prinsip untuk penjelasan dari retur dan potongan harga. Setelah menerima laporan penerimaan barang atau kopi dari faktur, bagian pembelian kadang melihat ada perbedaan antara faktur dengan pesanan pembelian yang asli, yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, syarat, dan sejenisnya. Jika terjadi, ia harus menginisiasi pembuatan memo kredit. Kalau terjadi perbedaan, misalnya jumlah, kita pesannya 10. Pesannya 10. Lalu kuantitas yang datang, misalnya 8. Berarti kan ada perbedaan antara yang laporan penerimaan barang dengan kopi faktur. Ya kan? Kopi fakturnya masih 10. Loh, padahal kita hanya menerima yang bagus 8. Maka harus menerbitkan yang disebut memo debit. Pada kesempatan lain, perbedaan itu mungkin juga dikenali oleh unit pengguna. Unit pengguna harus mengomunikasikan kepada bagian pembelian dalam formulir memorandum yang disebut memo atau nota debit. Nota debit harus pranomor. 3. Jika memo debit dikeluarkan untuk penyesuaian yang tidak terkait dengan retur barang, maka harga diperlukan 3 kopi. Hanya diperlukan 3 kopi. Kalau tidak menyangkut retur, artinya menyangkut allowance. Oke? Hanya diperlukan 3 kopi. Salinan yang dikirim ke bagian hutang dagang akan digunakan untuk 1 dan seterusnya. Ini contoh memo debitnya. Terakhir, ingin saya jelaskan sistem future yang di dalam room ini juga ada sistem future. Ada prinsip yang mengatakan bahwa future-kan semua hutang. Di bawah sistem future, setiap kewajiban yang dibayar dengan cek, perhatikan, setiap kewajiban yang dibayar dengan cek, dengan pengeluaran kas ya, dengan cek, harus disertai dengan future package. Apa future package-nya tadi? Ada ada jurnal future-nya kan ya, ada fakturnya kan ya, ada receiving report-nya ya, ada purchase order-nya, ada purchase requisition-nya. Itu package, satu package. Oke. Harus diperiksa dulu sebelum cek diterbitkan. Oke. Dicatat dulu sebagai future payable system. Semua pengeluaran kas melalui cek. Perhatikan, semua pengeluaran kas yang melalui cek, semua pengeluaran melalui cek, Mas ya.
Karena kalau yang kecil-kecil melalui cash kan ya. Kita membeli kan dengan kredit. Tidak ada perusahaan besar membeli dengan tunai, itu nggak ada. Semuanya dengan kredit, Mas. Yang tadi saya contohkan dibayarnya 1 bulan. Ngerti, Mas? Nah, setiap pengeluaran kas dengan cek harus dibukukan dulu future. Namanya future payable system. Apa kelebihan future payable system? Ini, Mas. Artinya semua pengeluaran kas dicatat dulu sebagai hutang. Ya. Dan ini penting bagi cash flow. Penting bagi cash flow. Karena begini. Tidak ada pembelian secara kredit, secara tunai kan? Saya tadi bilang kan, semua pembelian kan dengan kredit. Nggak ada perusahaan besar membeli tunai, nggak ada. Kecuali barang-barang kecil, itu melalui cash. Oke. Syarat pembeliannya paling tidak net 30. Paling tidak net 30, 1 bulan. Tadi saya contoh 1 bulan. Artinya apa? Sekarang tanggal berapa, Mas? Sekarang tanggal 1 kan? Tanggal 1 Juli. Berarti 1 Juli pembelian saya akan jatuh tempo 1 Agustus. Kan 30 hari. 1 Agustus kan? Oke? Ya kita bulatkan aja 1 Agustus gitu. Meskipun Juli itu 31 gitu kan ya. Kita bulatkan aja 1 Agustus. Tadi pengeluaran 1 Agustus sudah ditentukan hari ini jam 5 sore. Semua pengeluaran 1 Agustus nanti sudah ditentukan jumlahnya, diketahui jumlahnya hari ini jam 5 sore. Tutup kantor. Maka tidak ada alasan pas jatuh tempo lalu nggak ada duitnya. Wah, direktur keuangannya bego namanya. Pecat. Karena cash flow-nya sudah punya 1 bulan. Sudah diketahui 1 bulan cash flow-nya. Kewajiban 1 Agustus sudah ditentukan hari ini jam 5 sore. Itu future payable system. Sehingga semua pengeluaran kas itu termonitor. Dan ini penting buat cash flow. Ngerti ya? Halo, ngerti nggak nih? Oke, yes. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang dikomputerisasikan, database relasional, ya, database relasional. Nah, ini Mas, file-file yang ada dalam database relasional. Anda harus bisa bikin dengan data file-file ini, file untuk sistem pembelian secara kredit. Oke. Ini prosedur untuk pembelian dengan computerized. Bagus sekali. Bagus sekali. Room ini tidak menjelaskan bagaimana sistem komputerisasi itu kan? Ya, mencatatnya tidak. Tidak ada. Di buku saya dikasih bagaimana flowchart untuk sistem yang dikomputerisasikan. Bagus sekali, Mas. Maka belilah buku saya. Belilah buku saya. Anda nggak akan ngerti sistem kalau Anda baca dari Rumi. Believe me. Nggak akan ngerti. Apalagi Anda yang mau bikin KTTA nanti, ya,
bikin KTTA nanti, Anda memilih sistem. Anda nggak punya buku saya, nggak akan ngerti. Makanya mahasiswa saya yang KTTA-nya saya bimbing, wajib beli buku. Oke, itu Mas yang perlu saya jelaskan. Nanti silahkan bertanya di WA ya. Tapi ingat, pertanyaannya harus bagus. Karena di UAS ini saya tidak akan memberi nilai bagi pertanyaan yang asal tanya. Kalau UTS, oke lah, saya kasih bonus. Semua pertanyaan saya kasih nilai. Tapi di UAS nanti saya harus milih yang bagus saja yang saya kasih nilai. Oke? Tapi semua pertanyaan, bagus tidak bagus, akan saya coba jawab. Oke? Yang kedua nanti akan ada tugas lagi. Ada tugas lagi. Ya. Saya tunggu tugas penjualan. Kalau ada yang belum masuk, saya tunggu sampai jam 3 sore. Oke? Yang belum masuk supaya segera masuk. Karena setelah jam 3 sore saya tidak akan menerima, karena jam 4 insya Allah atau paling tidak besoknya saya sudah kirim jawabannya. Oke? Baik, Pak. Selain itu nanti akan saya kasih soal mengenai pembelian kredit. Ya, untuk minggu depan. Jadi banyak yang protes, Mas. Oh, kita kurang latihannya. Wah, sombong banget. Dievaluasi ada yang menyebut kurang latihannya. Oh, padahal dikasih latihan banyak juga nggak benar jawabannya. masih kurang. Ya, sudahlah. Oke, saya tambah-tambah soalnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau saya menerangkan slide saya ini, tolong dicatat ya. Dicatat. Karena saudara tidak punya bukunya kan. Ada yang tanya, Pak, boleh nggak saya minta e-booknya? Wah, ya nggak boleh. Dimarahin percetakannya. Percetakannya nanti nggak laku. Meskipun sudah laku, sudah lebih dari 100 buku. Targetnya sudah. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau menyelesaikan portalnya dulu ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya cukupkan dulu ya, Mas ya. Pak. Sampai ketemu minggu depan. Perhatikan yang belum mengirimkan PR-nya supaya segera dikirimkan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.